Oke, salam ketemu lagi ya. Ada video pembelajaran pertemuan ke-10 ya. Oke, dari eh, pertemuan ke-10 ini, pada video pembelajaran ini kita akan bahas tentang eh, ini dasar printer dan scanner ya, ini. Jadi dasar printer dan scanner. Oke. Jadi tujuannya adalah ini dari fitur utama printer. Jadi menjelaskan tujuan karakteristik jenis-jenis printer. Kemudian nanti menginstal dan mengkonfigurasi printer, install printer, dan ada beberapa printer yang berbagi printer, sharing ya, sharing printer dan konfigurasi sharing printer. Kemudian merawat dan mengatasi masalah printer. Jadi ini menjelaskan cara meningkatkan ketersediaan printernya. Ya. Oke, mulai dari karakteristik dan kemampuan printer. Jadi karakteristik yang perlu dipertimbangkan saat memilih printer adalah ini, kecepatan. Ya. Jadi pertama diprioritaskan adalah kecepatannya. Jadi kemampuan dan kecepatannya. Dia mampu berapa lembar kertas dan kecepatannya berapa. Dan kecepatan ini biasanya dengan satuan RPM ya. RPM. Per page HPM. Kalau di komputer.metric biasanya DPI ya. Itu kalau DPI kecepatannya DPI. Kemudian pilihan antara warna ataupun yang hitam ya, black white ya, hitam putih ya. Jadi pilihan warna. Apakah kita mau menggunakan printer warna atau cukup hitam putih. Kemudian kualitas, ini kualitas juga, kualitas hasil cetakannya. Ini untuk dokumen arsip atau hanya untuk sementara, temporer. Ya. Kemudian keandalan, ya. Kemudian biaya kepemilikan, harga belinya terjangkau atau tidak. Ya. Ini, jadi harganya bisa terjangkau atau tidak. Nah, sekarang dari sisi komponen koneksinya, ya. Nih, dapatkah Anda menyebutkan jenis koneksi yang ini ya dan karakteristiknya? Ya, jadi jenis koneksinya apa saja? Kira-kira apa saja? Nah ini, jenis koneksinya ada di samping gambar ini. Ya. Di sini koneksinya ada yang menggunakan paralel, atau lebih dikenal dengan sebutan LPT, ya, LPT, ya. Ya. Kemudian ada juga yang menggunakan USB serial, USB. Atau juga menggunakan port yang serial ini juga ya, DB2 RS232 ya. Kalau ini DB24 ya. Kemudian bisa juga menggunakan koneksi firewire ya, ataupun menggunakan kabel jaringan LAN. Nah, jadi jenis koneksinya ini. Kemudian ada lagi ya, masih bisa disebutkan lagi, ada dua lagi. Apa? Kira-kira apa? Pakai WiFi ya, WiFi ini, WiFi ya. Ini. Kemudian ada lagi apa? Pakai Bluetooth ya. Nah, Bluetooth, pakai Bluetooth juga bisa. Jadi kalau ini yang tersambung dengan kabel, kalau yang kedua ini adalah yang near kabel, ya. Pakai near kabel. Di WiFi pakai Bluetooth. Ini semua pakai kabel. Kalau ini jangkauannya ya kurang lebih mungkin 5 meter lah. Bisa, tergantung dari halangannya. Ya, ada halangan apa? Dinding berapa tebal atau mungkin lalu lintas orang itu juga pengaruh. Kalau yang ini maksimal paling hanya berapa? 2 meteran, 3 meter. Kalau LAN ini bisa jarak jauh. Ya. Tapi ya tidak mungkin ya, kita mau ngeprint dari lantai 1
printernya ada di lantai 10, enggak mungkin ya. Pasti biasanya kalau ngeprint cari yang paling dekat mana. Printernya yang paling dekat di mana. Nah, itu kalau mau nyetak ya. Enggak mungkin nyetaknya sampai jauh, kecuali kalau mau nyetak khusus dan adanya hanya di sana, di lantai 10 misalkan. Nah, ini baru. Nah, ini jenis port koneksi. Ini kalau printernya, ini adalah yang LPT-nya. Ya, kemudian ini bisa disambung dengan menggunakan LAN. Dan ini ada port expansion. Ini bisa di-upgrade, ditambahkan apa lagi. Ini adalah tampak belakang dari jenis printer ya. Kemudian jenis-jenis dari printer ada yang inkjet, ada yang laser, thermal, impact, ada yang virtual. Ya, ini. Jadi printer inkjet ini berkualitas tinggi teknologi semprotnya. Inkjet. Jadi kalau kita mau hasil yang bagus juga ini pakai inkjet. Tapi laser ini juga kualitasnya tinggi dan cepat. Nah ini. Tapi kalau inkjet mungkin agak lama ya. Kalau yang ini laser ini lebih cepat ya. Cepat dan berkualitas tinggi. Ini menggunakan sinar laser untuk membuat gambar. Ya, pakai laser. Kemudian thermal. Ini beberapa mesin kasir, retail ya, kayak di tol, e-tol itu menggunakan thermal. Jadi dia tidak butuh tinta. Jadi dia hanya menggunakan pemanas saja. Pemanas untuk menghasilkan gambar. Jadi kertasnya juga kertas khusus ini. Kertasnya kertas thermal khusus. Kemudian impact, ini memiliki kemampuan mencetak salinan karbon. Ini impact ini bisa dikatakan adalah dot matrix. Ya, biasanya suaranya ini kalau dulu sering itu di wartel atau apa ini bunyi krek 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 krek. Kalau bunyi gitu berarti ini pakainya yang impact. Ya, kepala cetak menyertai pita. Nah ini, jadi ini ada. Jadi dia memukul ya. Gitu. Jadi impact. Biasanya kalau ngeprint pakai ini suaranya berisik gitu. Krek 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 krek. Ya. Kemudian secara virtual, ini mengirimkan pekerjaan cetak file ke tujuan lewat jarak jauh, lewat cloud. Nah, ini virtual. Ini bisa juga lewat cloud, bisa juga pakai VPN, ya. VPN bisa pakai cloud juga. Nah, jadi printernya semuanya terhubung dengan jaringan yang ada di cloud, ya. Bisa juga. Kemudian pemilihan printer ini dari kapasitasnya, kecepatannya, warna, kualitasnya, sama reliability-nya. Ya, jadi pertimbangan-pertimbangannya adalah itu. Ya. Kemudian menginstal dan memperbarui printer. Jadi kalau menginstal ini sekarang itu sudah tidak lagi seperti dulu ya. Kalau dulu kan ini ikuti direktori dari driver printernya. Kemudian jalankan install atau buka CD, ya, CD drivernya. Jadi kalau sekarang itu sudah plug and play, pasang, ya, dia langsung otomatis akan mendeteksi jenis printernya apa, ya. Jadi plug and play. Kalau zaman dulu plug and pray, tancap, berdoa, jalan atau enggak ya, gitu. Dan lama, gitu ya. Kalau sekarang tancap, langsung bisa deteksi printernya apa. Apalagi kalau OS-nya yang terbaru ya, Windows 10. Ya, itu sudah langsung otomatis mendeteksi. Ya. Kemudian setiap printer ini menggunakan driver. Ada khusus drivernya. Ya. Ini adalah perangkat lunak yang menghubungkan antara atau yang mengkomunikasikan antara printer dan komputer. Ya. Jadi antara printernya dan komputer. Jadi dia yang mengkomunikasikan. Di sini PDL ini menjelaskan dokumentasinya, kemudian PostScript yang memungkinkan jenis fontnya, font dan jenis teks ya, ini dari yang identik. Kemudian secara berkala juga kita perlu melakukan pembaruan driver printer ya. Setelah kita menginstal dan mengupdate printer, ini kita bisa melakukan pengujian ya, tes print ya gitu untuk memverifikasi bahwa printernya itu bekerja dengan benar. Ya. Atau kita kalau misalnya gagal ya kita bisa melakukan rollback ya. Jika
juga perlu. Rollback, mengembalikan ke kondisi yang awal. Ya. Jadi kita kalau misalnya secara benar bisa seperti itu. Kemudian konfigurasi di pilihan pengaturannya. Ada pengaturan set default. Pengaturan set default ini kalau kita memiliki lebih dari satu printer, ya, maka kita perlu setting default. Atau memiliki lebih dari satu koneksi. Jadi koneksi printer itu bisa di lokal, bisa di jaringan, ya, gitu. Nih, jadi beberapa pengaturan konfigurasi printer ini yang paling umum adalah ini, jenis kertasnya. Kertasnya pilihannya apa? A4, folio, ya. Kemudian kualitas cetaknya. Kualitas cetaknya kalau misalkan printernya itu printer inkjet atau laser, dia di situ ada kualitas fast draft, normal, sama base, ya, gitu. Jadi kualitasnya seperti apa? Atau untuk misalkan cetak menggunakan kertas biasa, kertas film, ya, itu beda-beda. Ini bisa kita atur. Kemudian printer juga dapat dikonfigurasi menggunakan metode global atau per dokumen. Jadi bisa juga disetting secara global semua ataupun per dokumen. Bisa juga. Kemudian di kontrol panel, bagian printer and fax device printer ini secara defaultnya juga bisa diatur untuk semua pekerjaan cetaknya. Jadi kita bisa atur dari sini semua, ya. Baik misalkan menghentikan printer, stop, pause, kemudian reset, delete, ya. Atau mungkin mengatur setting priority-nya, set priority-nya bisa juga, ya. Mengoptimalkan, ya, performa printer. Bagian besar mengoptimalkan printer ini dilakukan melalui perangkat lunak, ya. Jadi pengaturan spooling printernya, kalibrasi warna, orientasi kertas. Kalau ini sih biasanya sudah otomatis, ya, dua ini. Tapi kalau yang spooling printer bisa diatur ulang. Spooling printer itu biasanya letaknya itu ada di C, ya, ada di C, ya. Misalnya kalau kita lihat ini ada di C, kemudian ada di Windows, ya, Windows, kemudian sistem 32, sistem 32, kemudian spool, ya. Di sini ada spool. Nah, kemudian setelah itu printer. Nah, di sini letaknya ada di sini, ya, spool printer. Ya, betul di sini, ya. Jadi kalau misalkan saya mau tes printer, misalkan, ya, printer di sini. Nah, ini adalah printernya. Misalkan saya buka yang ini, ya, OpenQ. Nah, di sini saya kecilkan di sini. Nah, ini saya coba tes print, ya, tes print. Bisa enggak ya? Print test. Nah, muncul, ya. Oke, maka di sini akan muncul. Nah, ini, ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3, ya. Nah, ini. Tapi kalau ini saya cancel, saya stop, saya cancel. Nah, berkurang. Jadi di sini kita bisa lakukan. Ini kalau ada seperti ini ada printer yang belum terselesaikan. Ini. Jadi di spoolnya di situ ada printer yang belum terselesaikan. Ini printer apa ini? Belum terselesaikan. Jadi bisa kita lihat satu-satu. Atau bisa juga kita hapus dari sini langsung. Ya, kita hapus langsung dari sini juga bisa. Ya, menghapus dari sini. Nah, jadi kalau misalnya di sini, ya, saya tes print lagi, ya, tes print, nah, maka di sini akan muncul. Nah, baik di sini, sini. Saya langsung hapus dari sini, nggak bisa. Ya, hapus dari sini, maka ini akan hilang juga nanti. Ini akan hilang. Begitu ini saya refresh, mana? Refreshnya mana? Refresh, nah, enggak ada.
stop. Ya. Di sini akan hilang ya. Kalau di refresh dia akan hilang. Tapi kalau kita cancel sama aja. Jadi di sini spooling. Nah, letak spoolingnya kok saya bisa tahu kalau letaknya dari sini. Nah, ini biasanya bisa kita atur. Ya, ada di bagian printer sini. Ya, di bagian printer di sini kita pilih print saver properties. Nah, di sini ada di bagian advance. Nah ini di sini spooling ya, spool folder. Nah, ini bisa kita pindah ya, bisa kita ubah ya ini. Karena dia di sini letaknya lokasinya ada di C. Nah, ini sangat mengganggu dengan sistem. Kalau misalkan komputer kita dipakai untuk tempat sharing. Jadi bisa kita pindah ke D atau kemana sehingga tidak mempengaruhi sistem. Ya. Kemudian beberapa printer dibarui melalui pengoptimalan perangkat keras. Jadi mengupgrade ya, mengoptimalkan perangkat keras. Nah ini dengan mengupdate firmware-nya. Ya. Kemudian meningkatkan memorinya. Ini kalau meningkatkan memori tergantung printer-printer tertentu ya, yang memiliki slot untuk menempatkan memori. Ya, tidak semua printer memiliki slot untuk menempatkan memori. Ya. Jadi tidak semua printer memiliki itu. Kemudian pengaturan untuk sistem operasi, ya, untuk berbagai jenis printer, ini juga bisa. Jadi printer ini dapat digunakan secara bersama-sama di dalam jaringan dengan menggunakan koneksi nirkabel ataupun Bluetooth. Ini bisa juga dari sini. Dan bisa juga printer ini dikonfigurasi di jaringan atau pusat di kontrol panel. Jadi kita bisa atur sharingnya. Kemudian sharingnya ini juga dapat dihubungkan dengan metode menggunakan kabel ya, atau nirkabel ya, dan menghubungkan printer ini menggunakan navigasi atau kontrol panel ya, pilih menu cetak atau perangkat dan pencetak untuk menambahkan percetakannya ini. Jadi kita bisa menambahkannya ini lewat sistem operasinya ya, baik untuk sharing ya, printer ya, kemudian untuk kontrol. Nah ini bisa dilakukan di sini. Kemudian kalau print server, nah ini khusus ya, print server. Print server ini memang dikhususkan untuk apa namanya? Untuk server ya. Jadi printnya itu ditaruh di satu tempat yang dia bisa diakses secara bersama-sama. Ya. Jadi dia ini server cetak yang memungkinkan banyak pengguna komputer untuk mengakses satu printer. Jadi bisa diakses secara bersama-sama. Atau bisa juga ini, server cetak yang memiliki 3 fungsi. Memberikan akses klien ke sumber cetak, kemudian mengantri dan mengirimkan pekerjaan cetak, dan memberikan feedback untuk pembuatan akunnya. Nah ini. Jadi server ini bisa juga memiliki 3 fungsi seperti ini. Ya. Kemudian 3 jenis server cetak ini. Jadi perangkat lunaknya, perangkat keras, dan dia didedikasikan untuk apa gitu. Jadi dia diinstal untuk komputer klien, ini menghubungkan jaringan dan komunikasi dengan printer ya. Kemudian di sini ada lagi misalnya didedikasikan atau digunakan dalam jaringan yang skala besar. Nah, ini juga dapat memberikan nama jenis server printnya. Jadi berdasarkan topologinya. Misalkan seperti ini ya, topologinya itu ya. Dan kita bisa juga menggunakan printer itu secara bersama-sama atau dibuat grup ya gitu. Jadi kita bisa juga kita buat modelnya adalah model grup ya gitu. Ini kalau misalkan saya coba cari gambarannya. Nah ini adalah untuk jaringan ya, untuk sharing
printer secara bersama-sama. Ini kalau kita masuk ke printernya, nah ini coba ya, ini printer. Nah ini kalau proses printernya. Nah, jadi ini proses printernya, mulai dari print job, printer, print driver, ya di sini akan kelihatan semua. Jadi di sini fungsinya adalah ini dari printer software ini melakukan cetak, kemudian dokumennya itu akan dikirim ke ke server. Kalau ini dia lewat server dulu, ya, kemudian server baru dimasukkan ke dalam spooler. Nah, ini spooler, setelah spooler baru dia diantrikan, ya, dibuat antriannya, print queue-nya. Baru setelah itu baru dicetak. Print queue ini juga bisa kita buat setting prioritasnya, set priority-nya itu bisa juga, ya, ini set priority-nya. Jadi set priority-nya bisa juga diatur di situ, ya. Kemudian setting pool. Nah, ini setting pool ini juga. In this presentation, you will see that there are two main ways to increase the printing capacity of a network. Ini gambarannya ini. Nah, ini kalau kita penggunaan secara In this presentation, you will see that there are two main ways to increase the printing capacity of a network. You can replace a slow, lower-capacity printing device with a faster, high-capacity printing device. Or you can add one or more lower-capacity printing devices and set up a printer pool. In an average small office, a single printing device can serve the print requests from all its users. When more documents arrive at the server than the printing device can print, the printing device reaches its maximum capacity, and the rest of the documents are held by the server until they can be printed. Your users might need to wait for several hours for their documents, and many of them will be calling you to ask why. One solution is to replace the printing device with a faster, higher capacity one. However, a new high-capacity printing device might be too expensive for your office. Another, more economical solution is to add enough low-capacity printing devices to handle all the print requests. Then you can group them all together into a printer pool. The pooled printing devices all appear as a single printer to the users sending print requests. When the server receives a document to be printed, it checks the printing devices in the pool to determine which one is ready to receive another document. The ready printing devices respond to the server, and the server sends the document to the first printing device that reported back. Large organizations that have very high printing volumes can create printing centers where a large number of printing devices are pooled in one room. The printed materials are collected by the printing center staff and delivered to the users. A printer pool is also more dependable than a single high-capacity printing device. The advantage is apparent when a printing device goes offline. When a print request goes to the server checks for ready printing devices, and the offline printing device does not respond to the server's message. The document is still printed because the server still sends it to the first printing device that responds. Because the printing devices in the pool appear as a single printer on the network, the users have no way of knowing which physical device will receive their documents. For this reason, the printing devices in your pool should be near each other. If they are spread out to different locations, the economy and dependability of your printer pool will not impress your users because they will have no way of knowing which actual printing device has their documents. In this presentation, you learned how printer pools can be an economical and reliable option for providing printing services. Itu tadi ya gambarannya kalau kita menggunakan pooling. Cuman kita untuk mempraktekannya agak susah ya. Ya bisa sih kita atur spoolingnya, kemudian kita grup seperti tadi. Ya. Tapi dengan catatan kalau misalnya kita membuat spooling seperti itu, kalau biasanya printer hanya satu ya dipakai, tapi itu printernya bisa lebih dari satu, tambah lagi ada printer lagi.
Tapi printernya harus yang sejenis. Kalau laser semua, kalau inkjet ya inkjet semua. Jangan campur, karena yang akan menentukan mana yang mencetak itu adalah nanti dari printer yang kosong ya prioritasnya. Jadi printer yang kosong mana baru dia nanti akan yang melakukan cetak. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan kita simulasikan ya bisa ya. Ini coba ya. Kalau saya simulasikan ini, kalau di komputer saya sih ini tidak ada. Coba saya simulasikan di sini adalah saya pakai Windows Server. Ini saya aktifkan pakai Windows Server. Kemudian nanti saya aktifkan di sini. Ya. Kita coba, kita tunggu ini. Ya. Jadi nanti di sini saya akan setting printer lebih dari satu. Tapi nanti caranya hanya nanti yang menanggapi portnya saja. Jadi nanti kita bisa mengamati dari posisi port status aktifnya. Bentar ya, kita tunggu. Sambil kita nunggu ini. Oke. Nah, di sini nanti kita bisa setting printernya. Bentar, ini belum aktif. Jadi kita bisa juga menggunakan ini ya. Ini saya pakainya virtual, pakai virtual untuk demo. Jadi saya bisa menginstal operating system ini lebih dari satu ya, dengan menggunakan virtual. Kebetulan saya pakainya di sini ada Hyper-V ya, penggunaan Hyper-V. Kemudian ini sebenarnya kemarin ya, di pertemuan yang kemarin juga saya sudah menggunakan ini untuk praktikum install operating system ya gitu. Oke, ini memang agak lambat karena saya settingnya memori ini cuma 1 giga ya, hanya 1 giga. Jadi 1 giga ini udah lebih dari cukup ini. Ya sambil nunggu ya. Ini sambil nunggu siap, saya lanjutkan materinya ini dulu. Ini perawatannya, perawatan preventifnya. Jadi kita bisa juga melihat dari vendornya, buku panduannya, acuannya, kalau kita mau melakukan perawatannya itu seperti apa, ya. Kemudian mengganti bahan yang habis pakai sesuai dengan rekomendasi dari pabriknya. Kemudian bersihkan printer menggunakan petunjuk dari produsennya. Ini bersihkan kepala headnya, ya, tinta. Kemudian gunakan penyedot debu untuk menghilangkan partikel dari toner. Kemudian bersihkan elemen pemanasnya. Kemudian yang terlebih adalah jaga lingkungan tetap kering dan bersih. Dan simpan printer dan di lingkungan yang sejuk atau bebas debu. Kemudian jaga kebersihan. Ya. Misalkan kaca, ada mesin fotokopi, sinar pemindainya, ini perlu dilakukan. Kemudian mengatasi masalah-masalah printer, ini biasanya identifikasi masalah. Ya. Langkah pertama dalam proses pemecahan masalah apa, daftar pertanyaan yang sering dipakai apa, teori kemungkinan apa, jadi kita menduga, praduga, ya. Kemudian uji teorinya untuk menentukan penyebabnya, kemudian buat daftar prosedur untuk mencari masalah umum yang dapat membantu. Kemudian yang terakhir adalah buat rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi tindakannya apa setelah kita mengumpulkan metode-metode itu tadi. Nah, ini langkah-langkah step troubleshootingnya. Ini baik di hardware, sistem operasi, software, langkah-langkahnya sama semua di sini. Ada 6 langkah ini. Ya, ada troubleshooting proses troubleshootingnya. Ya, mulai dari identifikasi, kemudian teorinya, kemudian penerapan teorinya, implementasi dan solusinya, dan verifikasi solusinya. Yang terakhir adalah dokumentasi.
Kemudian masalah printer yang paling sering ini masalah fungsi sistem, ini diterapkan tindakan pencegahan, ya lebih baik mencegah ya daripada mengobati gitu ya kadang. Ya, penting untuk melakukan pemeriksaan sistem secara lengkap dan jika memungkinkan ini terapkan tindakan pencegahan untuk menghindari terulangnya masalah yang ada. Kemudian temukan dokumen dan tindakan hasilnya. Kemudian temukan perbaikannya. Ini juga log, kalau bisa kita juga membaca log, ya, dapat digunakan sebagai referensi. Ya. Masalah umumnya, ini beberapa masalah umum yang printer ini biasanya disebabkan oleh masalah perangkat keras atau aplikasi. Biasanya ini adalah printer dimatikan atau mode siaga, ya, printer mati atau pada mode standby ya, atau printer mengalami error, ya, kehabisan kertas, kertasnya macet atau tonernya habis, tintanya habis, ya. Printer tidak bisa nyetak, ini penyebab tidak bisa nyetaknya kenapa? Itu bisa. Kemudian printer mencetak karakter yang tidak ketahui, ya, karakter-karakternya aneh gitu. Kemudian cetak hasil cetakannya kabur, ya. Kemudian mungkin pengguna menerima pesan dokumen gagal cetak atau printer yang nyetak salah, ya, salah warna. Nah, ini bisa juga itu. Nah, ini masalah umum yang sering ditemukan. Nah, ini adalah ringkasannya. Oke, kita coba yang kita praktekkan tadi ya, yang video tadi. Ya. Jadi kita praktekkan di sini. Nah, di sini saya coba buat printer. Printernya ada sebanyak berapa nih? Ini ada printernya ada berapa nih? Setting ada printer, mana printer? Nah ini, printer and pack open. Nah ini, jadi printernya ada ini. Nah sekarang printernya ada ini. Nah sekarang saya cek dulu di sini untuk statusnya print server. Ini apakah dia statusnya adalah sudah aktif atau belum ya untuk spoolernya. Ya ini masih sudah aktif ya. Nah ini kita coba kita hapus dulu semua. Ini hasil praktek yang kemarin. Ya, saya hapus semua dulu. Kemudian setelah itu baru saya buat baru di sini. Jadi saya akan buat baru untuk jenis-jenis printer. Jadi tapi ini printernya yang sejenis ya. Misalkan ini LPT1. Jadi ini saya sambung seolah di LPT1. Printernya Epson. Karena ini Epson ini ya. Saya ini kemudian kita replace di sini. Oke. Ya, ini. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi. Tambah printer lagi. Tapi di sini portnya kita tentukan yang lain, misalkan port LPT2. LPT2. Kita printernya pakai yang lain lagi, misalkan Epson tapi yang Epson EQ sama, misalkan ini. Default tidak usah. Ini. Oke, kemudian kita buat lagi printer lagi di sini adalah misalkan untuk LPT 3. Anggap aja LPT 3. Ya, printernya di sini pakai yang Epson ini barang. Ya. Oke, di sini kita punya 3 printer. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa memastikan 3 printer ini bisa dipakai secara semuanya, tapi tidak di-sharing satu-satu. Ya. Nah, ini kita grup. Ya. Ini kita klik kanan, properties. Ya. Kemudian di sini di bagian port,
kita cek box LPT1, LPT2 ini, kita enable printing pool. Jadi kita grup ya, LPT1, LPT2, LPT3. Kita grup enable printing pool. Jadi kita enable. Kita oke, apply. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sekarang kita lihat di sini bagian di menu ini. Nah, nanti di sini, menu di sini, saya coba melakukan cetak. Ya, melakukan cetak. Melakukan cetak di sini, saya coba pakai notepad. Ya, ini. Barang ini. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl Z. Ya. Ctrl C. Ini Ctrl V. Nah, udah ini ya. Kemudian saya coba ini lakukan cetak. Nanti kita amati. Kita amati di bagian ini. Nah, nanti yang dia nyetak mana? Ya. Saya cetak file print. Ya. Saya file print sembarang. Hanya setting yang printer default ini saja. Saya print. Maka dia yang melakukan cetak adalah di sini adalah, nah ini salah ini. Ini error printingnya. Bentar, ini error printingnya, berarti ini saya harus coba yang lain ya. Print, misalkan absent, bisa enggak? Nah, ini dia masuk sini. Ya, walaupun di sini error, tapi di sini masuknya di LPT3. Sekarang saya cetak lagi, print lagi. Print lagi. Dia yang melayani berapa? LPT2. Nah, ini. Ya, kelihatan ya di sini. Yang melayani di sini ada LPT2. Saya cetak lagi, print lagi. Ya. Yang melayani siapa? LPT1. Ya, berarti ketiga-tiganya ini printer sudah sibuk ya. Tiga-tiganya ini di sini printernya sekarang sibuk. Sekarang ada yang mau nyetak lagi. Ya, print. Nyetak lagi. Dia masih nunggu antrian. Nyetak lagi, ada yang nyetak lagi. Ya. Dia nunggu lagi antrian. Ini nunggu mana? Nunggu dari printer 1, 2, 3 ini ada yang selesai dulu mana? Misalkan katakanlah LPT2 yang selesai dulu. Ini LPT2 saya anggap selesai. Ini saya cancel, saya anggap selesai. Maka ini nanti akan masuk ke LPT2. Ini selesai, hilang. Ya, coba nunggu hilang dulu. Nah, langsung dia ditangkap, ini yang antrian tadi masuk di LPT2. Ini LPT3 saya anggap selesai, maka yang terakhir ini yang masih ngantri ini, dia masuk di LPT3 nanti. Di kanan, cancel, saya anggap selesai, maka dia langsung dianggap di LPT3 di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kalau kita buat grup. Ya. Makanya kalau kita buat grup seperti ini, penentuan printernya itu harus harus sama, ya, tidak boleh beda-beda. Ya, satu itu. Kedua, kalau printernya itu sudah dibuat grup seperti ini, maka lokasi printernya itu harus saling berdekatan. Jangan printer yang di grup ini, yang satu di lantai 1, ini di lantai 2, ini di lantai 3. Repot nanti ya, ngeprint larinya kemana? Aduh, ngeprint lantai mana ini yang ngeprint mas? Saya tadi ngeprint larinya kemana? Di lantai 1, lantai 2, atau lantai 3? Harusnya ini di satu ruangan khusus. Ya, sehingga tahu, oh di sana ngeprintnya, langsung tuju. Dan sejenis. Nah ini sangat membantu sekali kalau kita melakukan printing dalam partai yang banyak. Ya, jadi bisa kita grouping seperti ini. Ya. Kemudian bisa juga kita lakukan adalah antrian. Ya. Jadi kita bisa lakukan antrian juga bisa. Misalkan ini saya anggap ini printernya adalah
COM1 ya. Atau ini aja, ini saya lepas saja. Groupingnya ini saya lepas lagi aja. Sehingga portnya ini lepas ya. Nah, ini bisa saya apa namanya? Ini port 1. Oke ya. Jadi misalkan ini mau saya buat antrian. Jadi bisa juga di sini. Jadi di dalam sini ada yang namanya security untuk sharing, kemudian antriannya ya. Jadi di bagian general, kemudian mana ini? Sharingnya mana? Sharing port. Jadi kita bisa atur berdasarkan ini. Nah ini advance ya. Jadi available kapan. Jadi kita bisa cetak. Jadi kalau misalnya kita setting seperti ini, berarti dia akan available. Dia bisa dipakai dari jam berapa sampai jam berapa. Selain itu printer ini tidak bisa dipakai. Kan bisa juga seperti itu ya. Ini. Jadi bisa dibuat setting seperti ini ya. Kemudian setting priority juga bisa ya. Setting priority. Jadi kita bisa gunakan di sini ada setting priority ya. Set priority. Set priority dalam arti di sini set priority adalah siapa yang nanti boleh melakukan apa namanya tes dulu, ngeprint dulu. Nah, jadi kita bisa atur prioritasnya di mana ini. Security mestinya di sini ya, advance. Nah ini priority-nya. Nah, jadi di sini priority 1. Nah, priority 1 ini prioritas yang paling rendah ya. Ini kalau misalkan kita buat di sini kita buat priority 99 misalkan. Ya, nanti kita bisa setting ya di sini. Misalkan ini ada priority 1, priority 2, priority 99 gitu. Jadi bisa seperti itu juga. Misalkan contohnya ini. Ini ada yang ngeprint di sini. Ya, file kemudian misalkan properties ini test print misalkan. Ini test print 1. Ya. Ini maksudnya LPT 1. Kemudian ada lagi test print lagi misalkan. Test print lagi. Ini test print yang kedua ya. Kemudian setelah itu ada dokumen di sini. Ini misalkan dokumen. Saya save dulu, saya kasih nama dokumen. Ya, saya kasih nama dokumen. Nah, dokumen ini saya cetak ya. Print ya, dokumen saya cetak. Nah, karena di sini mungkin dokumen ini banyak, ya ngeprintnya mungkin banyak. Ini bahkan penting sekali. Kita tidak mungkin akan cancel ini dulu, ya. Maka di sini saya buat di sini setting priority. Di sini setting priority-nya bisa kita atur. Nah ini, ya priority-nya kita atur ke yang paling tinggi, ya. Apply, ya ini, ya ini. Jadi ada dokumen ini yang urutan ketiga. Ya, pada saat ini selesai, maka nanti yang nyetak adalah yang ini. Ini akan dilompati dulu. Ya. Yang test page yang kedua ini akan dilompati. Ya, kita amati ya. Ini saya anggap selesai. Ini saya cancel. Yes. Maka selanjutnya yang nangkep adalah, nah ini dokumen ini. Ya, yang lakukan cetak ini portnya. Yang ini dia dipending dulu. Ya. Jadi dia dilompati, tapi yang dilompati adalah yang ini. Ya, jadi melompati karena dia setting priority ini. Tanpa harus meng-cancel ini dulu. Nah, itu. Misalkan ini pimpinannya mau nyetak pengen cepet gitu ya. Ini cepet, ini cuma 1 lembar, setelah ditunggu ini. Ya udah di setting priority. Gitu. Hanya nunggu si printer yang tadi menyelesaikan, setelah selesai maka dia akan melakukan cetak. Nah, ini adalah beberapa penerapannya di printer ya pada saat kita setting ini ya. Ini mungkin nanti bisa dicoba. Nah, Anda bisa coba
Ya kalau ini dicobanya secara praktek hardware lebih enak ya, lebih pemahamannya lebih mudah gitu. Tapi kalau ini virtual ya hanya pengamatan itu tadi di LPT-nya itu tok ya. Gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan video kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti kalau ada pertanyaan bisa diutarakan di forum, misalkan di Siakat, di menu chat, komentar yang sudah disediakan, atau bisa juga di classroom, ya, di classroom di materi ini, setiap materi. Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan video selanjutnya.